Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B2 akan menjelaskan materi tentang garis bilangan real. Anggota dari kelompok kami adalah ada Fitria Siska Wulandari, Fatmin Nur Azmina, Magfirah Ramadhani, Fairuz Nur Fadila, dan Naswa Aisyah Pratiwi. Next. Nah, untuk referensi kami mengambil dari buku Bartel karya Robert G. and Donald R. dan dari channel YouTube BMET 45Z yang berjudul Analisis Real Bartel, nilai mutlak garis bilangan real lingkungan epsilon dari A. Nah, sebelum masuk pembahasan, kami akan menyampaikan landasan teori terlebih dahulu yang digunakan sebagai rujukan untuk menjelaskan materi garis bilangan real ini. Yang pertama adalah teorema 2.1.9. Teorema ini berada pada materi sifat keterurutan R yang isinya jika A elemen real sedemikian hingga A lebih dari sama dengan 0 kurang dari epsilon, untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka A sama dengan 0. Yang kedua adalah contoh 2.1.13 yang juga di dalam materi sifat dan keterurutan R. Intinya adalah misalkan A lebih besar sama dengan 0 dan B lebih besar sama dengan 0, maka A kurang dari B jika hanya A kuadrat kurang dari B kuadrat jika dan hanya jika akar A kurang dari akar B. Yang ketiga ada definisi 2.2.1 yang berada pada materi nilai mutlak yang telah dijelaskan oleh kelompok 1 minggu lalu, yaitu nilai mutlak dari bilangan real A dinotasikan sebagai mutlak A ditentukan oleh mutlak A sama dengan A jika A lebih dari 0, 0 jika A sama dengan 0 jika A sama dengan 0, dan min A jika A kurang dari 0. Kemudian dari teorema 2.2.2 yang merupakan sifat-sifat nilai mutlak. Poin pertama, mutlak A kali B sama dengan mutlak A dikali mutlak B untuk semua A, B elemen real. Poin kedua, mutlak A kuadrat sama dengan A kuadrat untuk semua A elemen real. Poin ketiga, jika C lebih besar sama dengan 0, kemudian mutlak A kurang dari sama dengan C, jika dan hanya jika A kurang dari sama dengan min C, dan kurang dari sama dengan C. Poin keempat, A lebih besar sama dengan min mutlak A, dan kurang dari sama dengan mutlak A untuk semua A elemen bilangan real. Yang kelima ada teorema 2.2.3. Ini juga pada materi nilai mutlak, yaitu ketaksamaan segitiga. Itu jika A, B elemen bilangan real, maka mutlak A ditambah B lebih besar sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Untuk selanjutnya, pembahasan akan dijelaskan oleh Fairuz. Pada Fairuz, dipersilakan. Ya, terima kasih Vira. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang garis bilangan real. Misalkan, interpretasi geometri yang umum dan mudah untuk sistem bilangan real adalah garis bilangan. Pada interpretasi ini, mutlak A dan unsur A di bilangan real dianggap sebagai jarak A ke pusat 0. Jadi, nilai mutlak itu adalah jarak terhadap pusatnya, karena mutlak A itu artinya A ke pusat 0, karena 0 pusat dari A, seperti yang ada di gambar. Next. Nah, lalu kita misalkan 1 dan min 1, maka kita akan mendapatkan jarak ke 0 yang sama. Jarak antara unsur X dan Y di real adalah mutlak X min Y, yang ada di gambar itu ya teman-teman. Nah, maksud dari mutlak X min Y itu adalah jarak dari X ke Y.
Nah, bisa dilihat si X-nya itu, nilai X-nya itu kan -1, si Y-nya itu 1, berarti X itu kurang dari 1. Nah, kalau X dikurang dari 1, karena X kurang dari Y, maka X kurangnya itu kan hasilnya negatif. Namun karena yang kita butuhin jaraknya dari X ke Y, dan jarak itu nggak boleh bernilai negatif, makanya kita mutlakin biar hasilnya positif. Terus, jika diberikan bilangan real A, maka bilangan real X dikatakan dekat dengan A, dapat diartikan bahwa jarak antara keduanya atau mutlak X min A adalah kecil. Jadi, semakin dekat jaraknya itu berarti nilai mutlaknya itu semakin kecil. Begitu, teman-teman. Terus, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nashwa. Ya, terima kasih kepada Fairuz. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi 2.2.7. Nah, di dalam definisi 2.2.7 itu termuat misalkan A elemen R dan epsilon lebih besar daripada 0, maka lingkungan epsilon dari A adalah himpunan V epsilon A adalah X elemen R, di mana mutlak X min A-nya itu lebih kecil dari epsilon. Nah, untuk A elemen R, pernyataan X ini termuat di dalam V epsilon A. Nah, ini ekivalen dengan pernyataan X min A lebih besar daripada X min epsilon dan kurang dari epsilon. Jika dan hanya jika X lebih besar dari A min epsilon dan kurang dari A plus epsilon. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitria Siska Wulandari. Oke, baik. Terima kasih, Nashwa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teorema nih. Oke, boleh di next. Nah, ya, teorema 2.2.8 yang bunyinya itu misalkan A elemen real jika X termuat dalam lingkungan V epsilon A untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka X-nya sama dengan A. Nah, selanjutnya kita akan buktikan nih teorema ini. Benar nggak sih bunyi dari teorema 2.2.8 ini? Boleh di next. Nah, oke. Karena kita ingin membuktikan suatu teorema, biasanya kita ngapain dulu sih nih buat membuktikan suatu teorema ini? Kira-kira ngapain nih, teman-teman? Premis. Iya, benar banget. Kita nentuin premisnya dulu. Nah, premisnya apa ya? Kira-kira ada yang bisa jawab mungkin? Misalkan A elemen R. Terdapat suatu X yang memenuhi lingkungan V epsilon A untuk semua epsilon lebih dari 0. Iya, bener banget, Hilma. Jadi, premisnya itu misalkan A elemen real dan terdapat suatu X yang memenuhi lingkungan V epsilon A untuk setiap epsilonnya itu lebih dari 0. Nah, selanjutnya apa nih yang akan kita buktikan dari teorema yang tadi? Akan dibuktikan X sama dengan A. Iya, bener banget, Alfi. Jadi, kita akan membuktikan X sama dengan A. Nah, kita lanjut ke step pembuktiannya. Yang pertama itu, kan tadi kita udah belajar definisi 2.2.7 ya. Jadi, berdasarkan definisi 2.2.7, jika X benar pada lingkungan epsilon dari A, maka mutlak X min A-nya itu kurang dari epsilon, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Nashwa ya. Lalu selanjutnya, kira-kira kita X benar ngapain pada lagi? lingkungan epsilon maksudnya apa? Jika X memenuhi lingkungan epsilon. X berada pada lingkungan epsilon kali yang lebih tepatnya. Iya, Bu. Maaf, Bu. Iya, jadi jika X berada pada lingkungan epsilon dari A, maka mutlak X min A kurang dari epsilon. Nah, selanjutnya kira-kira kita ngapain lagi nih? Mungkin ada yang tahu, ada yang bisa jawab? Mutlak X min A lebih besar sama dengan 0 ya.
Iya, benar banget, Hilmah. Jadi, mutlak X min A lebih besar sama dengan 0. Itu kita dapat dari mana? Kita dapat dari definisi 2.2.1. Karena di definisi 2.2.1 itu menyatakan untuk setiap A elemen real berlaku mutlak A-nya itu lebih besar sama dengan 0. Nah, mutlak A yang kita pakai di sini ini jadi mutlak X min A. Jadinya mutlak X min A lebih besar sama dengan 0. Gitu. Lalu selanjutnya, ya berdasarkan teorema 2.1.9, kita dapat tuliskan sebagai sebagai suatu pertidaksamaan nih, yang kita sebut aja pertidaksamaan 1 ya. Jadi isi pertidaksamaannya itu mutlak X min A lebih besar sama dengan 0, dan mutlak X min A-nya itu kurang dari epsilon. Nah, ini berdasarkan teorema 2.1.9 yang tadi udah ada di landasan teorinya. Jika pertidaksamaan 1 terpenuhi untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka berdasarkan teorema 2.1.9, hal tersebut hanya akan terjadi ketika X min A-nya sama dengan 0. Oke, boleh lanjut. Nah, oke, selanjutnya itu berdasarkan definisi 2.2.1 yang tadi juga udah ada di landasan teorinya, bahwa mutlak X min A itu sama dengan 0 jika X min A-nya sama dengan 0, ya kan? Maka karena ini kita pindah ruaskan A-nya, jadinya X-nya sama dengan A. Jadi terbukti nih kalau si X-nya itu sama dengan A. Seperti itu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Virus. Ya, terima kasih Siska. Selanjutnya adalah tentang contoh dari garis real yang pertama. Jadi, misalkan himpunan U adalah X di mana X lebih besar dari 0 dan X kurang dari 1 jika A elemen U, misalkan epsilon bilangan terkecil antara A atau 1 min A, maka akan ditunjukkan V epsilon A termuat di U. Jadi, setiap elemen di U mempunyai lingkungan epsilon yang termuat di U. Nah, gimana nih teman-teman buat kita membuktikan pernyataan yang pertama ini? Pertama, premisnya apa nih kira-kira, ada yang tahu nggak? Misalkan U himpunan X dengan X lebih dari 0 dan kurang dari 1, dan A elemen U, misalkan pula epsilon sama dengan min A, 1 min A. Iya, benar banget. Premisnya itu, kita misalin U-nya itu sama dengan X di mana X lebih besar dari 0 dan X kurang dari 1 dan A itu elemen U. Dan kita misalin pula si epsilonnya itu merupakan nilai minimum dari A atau 1 min A. Terus kira-kira kita apa nih yang akan kita buktikan? V epsilon A subset U. Iya benar. Yang akan kita buktikan itu V epsilon A-nya itu subset dengan U. Terus buat ngebuktiin kita pakai apa nih teman-teman? Pakai definisi apa atau apa gitu teman-teman? Definisi yang ke-6 ya? Iya benar. Pakai definisi yang ke-6, di mana V epsilon A-nya itu sama dengan X elemen real, di mana mutlak X min A kurang dari epsilon. Terus gimana lagi nih kira-kira? Pakai teorema 4. Teorema Ya. 4 itu teorema yang 22.c ya. Terus Iya, dari teorema ini kita dapetin apa nih? Ada yang tahu nggak? V epsilon A sama dengan X elemen R min epsilon. X min A lebih besar dari min epsilon, lebih kecil dari epsilon. Iya benar.
Terus habis itu kita tambahin A ke setiap ininya ya, ruasnya. Jadinya hasilnya X elemen real di mana X lebih besar dari A min epsilon dan X kurang dari A plus epsilon. Next. Nah, karena epsilonnya itu merupakan minimum dari A atau 1 min A, maka kita akan memperoleh 2 kasus. Kira-kira kasus yang pertama itu apa nih? Ada yang tahu nggak? A-nya kurang dari setengah. Kurang dari setengah. Iya, betul. Karena A-nya kurang dari setengah, maka akan didapat ini. Jadi A-nya kurang dari setengah nih. Terus seluruh ruasnya itu kita kaliin sama min 1. Jadinya min A kurang dari min setengah. Karena kita kaliin min 1, maka tandanya itu dari kurang dari menjadi lebih dari. Nah, terus habis itu seluruh ruasnya itu kita tambahin lagi sama 1. Jadi 1 min A lebih besar dari setengah. Terus kira-kira dari sini apa nih yang bakalan kita dapetin hasilnya? Ada yang tahu nggak? Gimana teman-teman? Kalau nggak ada yang tahu, kita next. Nah, tadi kan gimana? A-nya jadi A kurang dari setengah dan 1 A kurang dari setengah, jadinya A kurang dari 1 min A. Iya, benar. Jadi, kan tadi kita udah dapetin A-nya itu kurang dari setengah. A-nya itu kurang dari setengah. Terus, abis itu, si 1 min A-nya itu kan lebih besar dari setengah. Bisa kita tulis juga si setengahnya itu kurang dari 1 min A. Nah, dilihat dari sini, berarti nilai yang terkecilnya itu A. Next. Nah, kan karena yang kita cari itu si epsilon itu merupakan nilai minimum di antara A atau 1 min A, berarti minimum itu nilai yang paling kecil. Nih, dilihat dari sini nilai yang paling kecil A. Jadi epsilon yang pertama kita dapat hasilnya A. Next. Kalau udah dapat si epsilon 1, kita ngapain lagi nih teman-teman? Ada yang tahu nggak? Kasus kedua ya. Belum sampai kasus kedua, ini masih si kasus pertama. Kan tadi kita udah dapet nih si epsilon 1-nya. Tadi kita juga udah dapet yang dari teorema 22C. Nah, jadi si epsilon 1-nya tadi kita udah dapet A, makanya kita ganti berdasarkan teorema 22C. Next. Kayak gini nih teman-teman. Kan ini kan yang tadi kita dapetin dari si teorema 22 bagian C. Nah, terus abis itu si epsilon 1-nya ini kita ganti jadi A. Dan hasilnya ini. Setelah ini kita ngapain lagi nih? Ada yang tahu nggak? Didapatkan A kecil setengah, maka 2A kecil 1. Nah, iya tadi kan yang di pertama itu kan kita punyanya A-nya kurang dari setengah. Terus kita kali ini keduanya dengan 2. Terus didapat hasilnya 2A kurang dari 1. Terus habis itu belum. Terus habis itu kan berarti A-nya kurang dari 1. Bisa kita tulis kayak gini. 0 kurang dari X kurang dari 2A. Nah, di sini kan 2-nya kurang dari 1. Kita kurang dari 1. Nah, tadi si himpunan U-nya itu kan ini kan, apa namanya, X-nya itu lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Nah, berarti si V epsilon A1-nya ini, dia itu juga termasuk ke dalam U, karena dia di antara si 0 sama si 1 ini. Jadi, next. Sehingga V epsilon 1A-nya itu merupakan subhimpunan dari U. Ini buat yang kasus 1 berarti udah terbukti ya kalau si V epsilon 1A-nya itu
merupakan subhimpunan U. Terus kita next nih ke kasus yang kedua. Teman-teman ada yang tahu nggak kasus keduanya itu untuk apa? Untuk A lebih besar dari 1/2. Iya, benar. Next. Karena A-nya itu lebih besar dari 1/2, maka akan didapat next. Nah, sama kayak tadi caranya. A lebih besar dari 1/2, terus kita kaliin sama -1, jadi min A kurang dari min setengah. Tandanya berubah ya teman-teman, karena udah dikaliin -1, dari lebih besar jadi kurang dari. Kalian ini Terus, mandang kasusnya cuma 2 ya? Sebetulnya kan yang saya sarankan kalau pandang 2 kasus itu bukan ngambil angka spesifik ya. Ini karena kalian ngambil angka spesifik, berarti ngambilnya tadi kan karena udah A kecil dari setengah, berikutnya ya A besar sama dengan setengah aja ngambilnya. Bukan A besar dari setengah, berarti yang kedua ini setengahnya masuk. oh iya Bu. Berarti ininya setengahnya masuk ya. Kok nggak mau? Nah, karena 1 min A kurang dari sama dengan setengah, terus kita dapetin nih, next. Karena si A-nya itu tadi kan lebih besar sama dengan setengah, dan 1 min A-nya itu kurang dari sama dengan setengah, maka 1 min A itu kurang dari A. Bisa kita tulis kayak gini nih. 1 min A Kurang dari sama dengan? Iya ini, Bu. 1 min, berarti setengah itu kurang dari lebih dari sama dengan 1 min A, dan setengah itu kurang dari A. Setengahnya kan kurang dari sama dengan A. Kan kasus keduanya A. Kasus keduanya kan A-nya besar sama dengan setengah. Oh iya, kurang sama dengannya. Terus dari sini kita juga bisa nih dapetin nilai yang terkecilnya itu 1 min A, karena dia yang paling kecil. Sehingga epsilon 2-nya itu yang minimum dari A atau 1 min A, kita dapetin 1 min A. Next. Terus, karena kita udah dapat tadi si epsilon 2-nya sama dengan 1 min A, next. Kita apain lagi nih, teman-teman? Kita masukin ke yang tadi lagi ya. Next. Kita masukin ke yang tadi lagi, si epsilon 2-nya itu kita ganti sama 1 min A. Nih. Sehingga kita tuh ngedapetin si V epsilon 2A-nya itu sama dengan X elemen real, di mana 2X lebih besar dari 2A-1, dan X, ini harusnya pakai sama dengan, enggak pakai. X lebih besar dari 2A-1, dan X kurang dari 1. Nah, kan tadi kita dapat nih, next. Karena kita tadi punya A-nya itu kurang dari sama dengan setengah, maka kita kaliin 2, si 2A-nya itu kurang dari sama dengan 1. Terus satunya itu kita pindah ruas ke kiri, jadi 2A kurang 1 itu kurang dari 0. Atau bisa dibuat kayak gini nih, teman-teman. 0 lebih besar sama dengan 2A-1 kurang dari 1. Kurang dari X, kurang dari 1. Nah, ini dia juga ada di si interval U-nya. Next. Sehingga V epsilon 2 juga merupakan subhimpunan dari U. Next.
berdasarkan hasil yang didapat pada kasus 1 dan kasus 2, terbukti bahwa V epsilon A-nya itu subset dengan U. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanya atau udah jelas? Mungkin kalau Aku udah boleh- jelas, Aku kenapa? boleh bertanya, Iya, untuk di kasus yang kedua, iya. boleh ditunjukin itu yang maka 1 min A lebih kecil sama dengan A atau tidak pakai sama dengan ya? Yang mana? Oh, pakai sama dengan jadinya. Oh, jadinya pakai sama dengan ya? Tunggu sebentar. Iya, ya pakai. Oke, makasih. Oke, ada lagi atau bisa di next? Mau nanya. Iya. Itu kan tadi di kasus 1 sama kasus 2 ada 1 min A. Itu kira-kira 1 min A dapatnya dari mana ya? Itu di soalnya kan si epsilonnya itu merupakan minimum di antara A atau 1 min A. Jadi kita nentuin ini si epsilonnya itu A atau min A. Nah, buat nentuin di mana nilai yang paling kecil, itu kita pakai cara kasus 1 sama kasus 2 gitu. Jadi si 1 min A-nya itu emang udah dari pernyataan di contoh tadi. Oh, oke. Terima kasih, Naswa. Ibu bukan Naswa. Naswa siapa? Oh, Yurus. Iya. Sorry. Oke, thank you. Oke. Alternatif Jadi, pembuktian lain buat ini sebenarnya kalian nggak perlu ngambil angka sih. Langsung pandang kasus aja kalau minimum dari si, coba balik ke soalnya. Next. Kelewat. Nah, kan epsilon itu kan minimum dari A dan 1 kurang A. Langsung aja pandang 2 kasus. Pertama kasusnya kalau si minimum dari A-nya, minimum dari A dan 1 min A itu adalah A. Yang kedua adalah kasus kedua kalau si minimumnya itu adalah 1 min A. Jadi nggak usah pakai angka gitu, alternatif lain. Ini nggak salah, tapi alternatif lain gitu ya. Jadi nggak harus ngambil angka. Baik, Bu. Iya, Bu. Ya, oke. Terima kasih. Silakan dilanjutkan. Ya, oke. Untuk contoh, mungkin udah ya teman-teman, dan kita lanjutin ke contoh yang kedua, akan disampaikan oleh Vira. Kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih, Fairuz. Nah, saya akan menjelaskan contoh garis real yang kedua, yaitu jika himpunan I adalah X di mana X lebih besar dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1, maka untuk setiap epsilon lebih dari 0, lingkungan epsilon dari 0, V epsilon 0 tidak berada di I. Sebagai contoh, X epsilon sama dengan min epsilon per 2, termuat di V epsilon 0 tapi tidak ada di I. Nah, langkah pertama, kita tentuin dulu premisnya nih. Ada yang tahu nggak kira-kira? Premis dari yang tadi. Balikin ke layar sebelumnya dulu. Iya, ada yang tahu nggak? Apa premisnya? Misalkan I sama dengan himpunan X sama dengan 0, kecil sama dengan X, kecil sama dengan 1. Ya, ambil sembarang epsilon lebih besar dari 0. Iya, benar. Untuk premisnya itu, misalkan I adalah X, di mana X lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1, maka ambil sembarang epsilon lebih dari 0. Nah, yang akan dibuktikan apa nih teman-teman? Ada yang tahu nggak? I epsilon 0 bukan subset dari I. Ya, benar. Jadi yang akan kita buktikan adalah V epsilon 0 bukan subset dari I. Jadi lingkungan dari epsilon 0 itu bukan subset dari himpunan I yang tadi. Jadi pembuktiannya,
kita pakai definisi 2.2.7 yang udah dijelaskan Virus di awal. Jadi V epsilon 0 itu kalau kita definisikan seperti definisi 2.2.7 jadi apa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Yang V epsilon 0-nya. V epsilon 0 sama dengan himpunan X elemen R di mana mutlak X min 0 kecil epsilon. Ya benar, jadi V epsilon 0-nya didefinisikan menjadi himpunan X anggota bilangan real di mana mutlak X min 0 kurang dari epsilon. Nah, kemudian kita juga pakai teorema 2.2.2 yang sudah saya jelaskan di landasan teori di awal. Jadi kalau V epsilon 0-nya dimasukkan ke dalam teorema 2.2.2, jadi apa nih definisinya teman-teman? Epsilon 0 sama dengan ya. X elemen R untuk Himpunan X lebih dari min epsilon dan kurang dari epsilon. Ya, jadinya V epsilon 0-nya jadi himpunan X bilangan real di mana X lebih besar dari min epsilon dan X kurang dari epsilon. Nah, kan kita ingin membuktikan bahwa V epsilon 0 itu tidak berada di I atau bukan subset dari himpunan I. Maka kita cukup ambil contoh nih, satu contoh untuk membuktikan bahwa V epsilon 0-nya itu tidak berada di I. Misalkan kita ambil X epsilon. Nah, X epsilon-nya itu kita bisa ambil nilainya min epsilon per 2. Maka tentunya X epsilon bukan anggota V epsilon 0, tapi maka tentunya X epsilon anggota V epsilon 0, tapi X epsilon bukan anggota dari I. Atau dalam garis bilangan, bisa kita lihat pada garis bilangan, kan interval himpunan I itu berada pada 0 dan 1 ya di situ. Maka V epsilon 0 itu untuk epsilon itu berada di sebelah kanan di antara 0 dan 1 dan di antara 0 dan 1. Nah, yang untuk min epsilonnya berada di sebelah kiri 0. Jadinya lingkungan V epsilon 0 itu di antara min epsilon dan epsilon. Nah, tadi misalkan kita ambil satu contoh X epsilon yaitu min epsilon per 2. Jadi, min epsilon per 2 itu letaknya di antara min epsilon dan 0, karena setengahnya dari min epsilon. Jadi, itu membuat, bisa dilihat, yang X epsilon itu di luar dari interval I. Jadi, X epsilon itu jadi X epsilon 0, tapi dia di luar dari interval I. Dia nggak di dalam interval I, di luar. Jadi, terbukti nih, kalau V epsilon 0 bukan subset dari I. Ya, jadi begitu, teman-teman. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Izin nanya kelompok. Izin tanya yang kan itu misalkan yang X epsilon terus diambil min epsilon per 2-nya itu itu dari mana ya? Belum paham ya di situ. Untuk nilai X epsilonnya sama dengan min epsilon per 2 itu dari soalnya. Jadi itu udah pernyataan soalnya. Jadi kita cukup membuktikan dari soalnya itu. Jadi kita udah dikasih nilai itu sama contoh di bukunya kalau nilai dari X epsilonnya itu min epsilon per 2. Begitu. Ada contoh lain nggak selain min epsilon per 2? Boleh selain itu nggak? Boleh, Bu. Apa contohnya? Contohnya semua yang negatif ya, Bu. Ya, coba ditunjuk di garis bilangan itu, digambar. Titik-titik yang bisa diambil sebagai contoh berada di mana dia intervalnya? Interval. Jadi contohnya itu selain min epsilon per 2 itu semua yang kurang dari 0.
Jadi Tapi besar dari min epsilon. ya. Jadi bisa dicoret nggak, Nashwa? Jadi di antara min epsilon dan 0 itu bisa kita ambil contoh untuk membuktikan si V epsilon 0 itu nggak berada di interval I. Begitu, teman-teman. Ada yang mau tanyakan lagi? Jika sudah jelas, maka pembahasan akan dilanjutkan oleh Siska. Oke, terima kasih Vira. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian contoh 229 yang bagian C. Pertanyaannya itu, jika mutlak X min A kurang dari epsilon dan mutlak Y min B kurang dari epsilon. Dan dengan menggunakan ketaksamaan segitiga itu, diperoleh kayak gini nih teman-teman, diperoleh mutlak X plus Y kurang dari A plus B itu sama dengan mutlak X min A plus Y min B. Itu kurang dari sama dengan mutlak X min A plus mutlak Y min B kurang dari 2 epsilon. Next. Dengan demikian, jika X dan Y milik lingkungan epsilon dari A dan B masing-masing, sehingga X plus Y milik lingkungan 2 epsilon dari A plus B, tetapi tidak harus ke lingkungan epsilon dari A plus B. Nah, kita akan buktiin nih, benar gak sih kalau X plus Y itu punya V epsilon dari A plus B? Boleh di next. Oke, pertama kan kita akan menentukan premisnya dulu ya. Nah, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak nih premisnya apa nih? Balikin ke layar sebelumnya dulu. Ya. Nah, kira-kira apa nih premisnya? Ada yang tahu? Jika X min A lebih kecil dari epsilon dan Y min B lebih kecil dari epsilon, Iya. terus menggunakan ketaksamaan segitiga diperoleh yang di bawah tuh. Iya, yang sampai ini ya. 2 epsilon. Ya. Iya, benar. Jadi premisnya itu jika ya, sesuai yang di soal tadi, jika mutlak X min A kurang dari epsilon dan mutlak Y min B kurang dari epsilon, dan dengan menggunakan ketaksamaan segitiga itu diperoleh segini nih teman-teman, sesuai sama di soal tadi. Dan jika X dan Y memiliki lingkungan epsilon dari A dan B. Lalu, apa nih? Saya ralat ya, premisnya seharusnya misalkan, kata jikanya jadi misalkan, dan sampai dan dengan menggunakan ketaksamaan segitiga itu nggak usah, itu berada di eksekusi pembuktian seharusnya. Oh, iya. Kayaknya ini sudah saya komen kan ya di makalahnya juga. Enggak, Bu, yang bagian ininya. Dan dengan menggunakan itu nggak usah, itu seharusnya berada di eksekusi pembuktian seharusnya. Iya, Bu. Coba balik lagi ke halaman layar sebelumnya apa? Nah, dengan demikian jika ya ini juga bukan bagian dari premis sebenarnya. Iya, premisnya itu saja. Atau itu kan dengan perkataan lain itu seharusnya balik ke layar yang tadi. Dengan perkataan lain apa sih kalau kamu punya nilai mutlak X min A kurang dari epsilon itu artinya apa? Di epsilon A-nya Apa artinya nilai mutlak X min A kecil dari epsilon?
V epsilon A-nya itu sama dengan mutlak X min A kurang dari epsilon. Coba, kamu punya nilai mutlak X min A kurang dari epsilon. Coba definisi V epsilon A apa? Coba ditulis di atas V epsilon A, definisinya adalah X elemen bilangan real, di mana mutlak X min A kurang dari epsilon. Mutlak X min A kurang dari epsilon. Oke, itu adalah definisi V epsilon A. Sekarang kamu punya kondisi bahwa nilai mutlak X min A kurang dari epsilon. Nah, apa yang bisa kamu simpulkan dari pernyataan bahwa nilai mutlak X min A kurang dari epsilon? Kaitkan ke V epsilon A, definisinya seperti itu. Apa hubungan mereka gitu? X-nya itu elemen real. Kan di bawah kamu di premis kamu punya bahwa nilai mutlak X min A kurang dari epsilon. Berarti apa yang bisa kamu simpulkan? Mutlak X min A-nya berada di V epsilon A ya, Bu? Mutlak X min A, nilai mutlak X, coba unsurnya V epsilon A apa? X elemen R. Mutlak X min A kurang dari epsilon. Iya, itu kondisi yang kita punya. Lalu apa yang bisa kita hubungkan dengan V epsilon A? Artinya apa? Kalau kita punya nilai mutlak X min A kurang dari epsilon, berarti apa gitu? Kaitkan dengan V epsilon A yang definisinya seperti itu. Ini balik lagi ke pemahaman himpunan ya. Minus epsilon kecil X min A kecil epsilon ya, Bu? Iya, tapi tidak terlihat hubungannya dengan V epsilon A. Entah hubungan si X ke V epsilon A atau saya nggak tahu. Pokoknya cari apa yang bisa kamu simpulkan kalau kayak gitu. X-nya Terus ada saya kasih di... contoh lain. Misalkan saya punya himpunan, coba di A adalah himpunan atau A kapital himpunan. Coba di anot, ditulis di bawah aja nolnya. Saya punya A kapital. Itu adalah himpunan semua bilangan real. Di mana X berada di antara 0 dan 1. Nah, sekarang saya punya di bawah X sama dengan setengah. Apa yang bisa kalian simpulkan? X-nya ada di A. Oke, balik lagi ke sana. Nah, sekarang kamu punya nilai mutlak X min A kecil dari epsilon. Berarti apa yang bisa kalian simpulkan? X min A elemen V epsilon. Matching nggak jawabannya? Coba bandingkan. Di sini kamu bilangnya X elemen A. Kamu nggak bilang X besar dari 0, kecil dari 1. Ada di A loh, tadi jawabnya. Matching nggak jawabannya? Nggak kan? Coba cari jawaban yang matching. Atau ini biar mirip, coba X besar dari 0, kecil dari 1 itu diganti dengan ini deh. Nilai mutlak X dikurang A, atau nilai mutlak X dikurang 2, nilai mutlak X dikurang 2, kecil dari nah
Nah, sekarang saya punya nilai, saya punya X sama dengan 1/3/4. X-nya sekarang adalah 1/3/4. Nah, apa yang bisa kalian simpulkan? X. Apakah nilai mutlak X min 2 ada di kurang dari setengah? Iya, Bu. Terus apa yang bisa disimpulkan? Coba dipanah lagi, maka nilai mutlak X min 2 kurang dari setengah. Gimana? Oke, terus lalu apa yang bisa kalian simpulkan? Hubungan antara X dengan A. X-nya elemen A. Oke, coba sekarang balik ke contoh itu. Kamu punya nilai mutlak X min A kurang dari epsilon. Hubungkan X dengan V epsilon A, jadinya apa? X-nya berada di V epsilon A. Dan kalau Y-nya? Y-nya di V epsilon B. Ya, Ya, berarti yang kamu tulis X, Y memiliki lingkungan epsilon dari A dan B itu salah ya, seharusnya diganti dengan apa yang di bawah? X tambah Y. Tadi kan premisnya tadi apa? Misalkan X min A kecil dari epsilon dan Y min B elemen mutlak Y min B kecil dari epsilon. Coba itu dengan perkataan lain itu diterjemahkan artinya apa? Coba yang selain itu dicoret, yang dari dan menggunakan itu dicoret sampai semuanya dihapus. Dengan perkataan lain artinya apa? V epsilon A. Tadi kan premis itu dimulai dengan kata misalkan ya, misalkan itu tadi. Oke, coba itu. Berarti dengan perkataan lain tadi apa? X-nya elemen V epsilon A dan dan Y-nya elemen V epsilon B. Oke, tadi yang akan ditunjukkan apa? Ditulis di sini aja. Kayaknya kamu biar rapi. Oke, berarti yang ADB-nya apa? ADB, coba balik ke soalnya. Oke, seharusnya yang kamu tulis sehingga X tambah Y memiliki lingkungan 2E dari A tambah B itu seharusnya apa yang benarnya? Balik ke halaman berikutnya. Berarti ADB-nya apa yang benar? Berarti X plus Y ini jangan di-enter-enter dulu, nulis di sini yang dikosongin dulu. Nah, ditulis berarti ADB-nya apa? Berarti ADB-nya X plus Y elemen V2 epsilon A plus B. Iya. Boleh diulang, Siska? Ya, X plus Y elemen V epsilon, V2 epsilon A plus B. Oke, boleh dilanjut. Makasih, Bu.
Ya. Oke, kita kan sudah mendapatkan premisnya ya, sama akan dibuktikannya. Lalu selanjutnya, boleh di next. Next. Itu dihapus dulu kali ya. Nah, oke. Selanjutnya itu kita akan menggunakan ilustrasi garis bilangan seperti ini supaya untuk lebih mudah itu ya ngebayanginnya. Jadi V epsilon A sama dengan mutlak X min A kurang dari epsilon. Nah, seperti yang ini salah ya. Bukan V epsilon A sama dengan ya. Kan V epsilon A itu adalah himpunan. Sementara X min A kecil dari epsilon itu adalah suatu kondisi. Oh iya, berarti V epsilon A sama dengan itu dihapus. Berarti langsung ke mutlak X min A kurang dari epsilon aja, Bu? Iya. Oh iya. Oke, jadinya untuk yang pertama itu mutlak X min A kurang dari epsilon itu garis bilangannya seperti ini ya, teman-teman. Ini itu berdasarkan yang tadi sudah dijelaskan bagian definisi 2.2.7. Kalau ketika V epsilon A itu X elemen real di mana mutlak X min A-nya itu kurang dari epsilon, maka A itu berada di antara A min epsilon dan A plus epsilon. Nah, lalu yang keduanya itu untuk mutlak untuk mutlak Y min B kurang dari epsilon, itu gambarnya seperti ini, teman-teman. Sama aja, jadi tinggal A-nya itu tadi diganti sama B. Jadi B-nya itu ada di antara B min epsilon dan B plus epsilon, seperti itu. Boleh di next. Oke, next. Nah, ya lalu setelah itu kita menggunakan ketasamaan segitiga yang tadi sebenarnya udah ada di soal nih. Ketasamaan segitiganya itu seperti apa? Nah, jadi seperti ini, mutlak X plus Makanya Y. yang di soal itu seharusnya dihapus. Itu kan bagian sebenarnya kalian tuh harus bisa memilah mana yang soal, mana yang bukan. Itu kan di buku itu karena dia meringkas sebenarnya. Buku kan dia meringkas mana soal dan mana jawaban. Tugas kalian seharusnya bisa memilah mana yang bagian soal dan mana yang bagian pembahasan. Jadi seharusnya di soal yang ini tadi nggak ada. Iya, Bu. Ini adanya di pembahasan kalian aja, di proses pembuktian saja ya. Oke, Bu, nanti diperbaiki. Makasih, Bu. Berarti dengan menggunakan ketasamaan segitiga yang tadi sebelumnya itu udah ada di landasan teori, nah ketasamaan segitiganya itu jadi kayak gini nih teman-teman, mutlak X plus Y kurang dari A plus B itu dengan menggunakan sifat asosiatif atau pengelompokan didapat seperti ini. Jadi mutlak X min A plus Y min B. Nah, kalau tadi di ketasamaan segitiga itu kan mutlak A plus B itu akan kurang dari sama dengan mutlak A plus mutlak B ya. Nah, di sini berarti mutlak A-nya itu yang bagian X min A dan mutlak B-nya itu yang bagian Y min B. Jadi sama aja. Jadinya itu mutlak X min A plus Y min B itu kurang dari sama dengan mutlak X min A plus mutlak Y min B. Nah, pendefinisiannya itu sama kayak yang ketasamaan segitiga, cuman bedanya A-nya di sini sebagai X min A dan B-nya di sini sebagai Y min B. Nah, karena tadi di soal sudah diketahui kalau mutlak X min A-nya itu kurang dari epsilon dan mutlak Y min B-nya itu juga kurang dari epsilon. Jadinya mereka berdua ini sama-sama kurang dari epsilon plus epsilon. Jadinya kurang dari 2 epsilon. Kayak gitu. Dari baris ketiga ke baris berikutnya itu sama dengan ya. Kan epsilon tambah epsilon itu sama dengan 2 epsilon. Seharusnya itu notasinya terakhir sama dengan. Oh.
Iya, Yang Bu. dari epsilon tambah epsilon, kedua epsilon itu seharusnya notasinya sama dengan. Oh iya, Bu. Boleh di next. Nah, jadi mutlak X plus Y min A plus B itu sama dengan yang tadi menggunakan asosiatif tadi, sama dengan mutlak X min A plus Y min B itu jadi sama dengan 2 epsilon. Nah, ini Kurang dari 2 epsilon. Ya, kalau di sini tetap kurang dari ya, Bu? Kan kurang dari, kan kamu udah peroleh di atas? Iya. 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 Kan Jadi, terakhir kan punyanya kan kecil dari epsilon tambah epsilon kan terakhir. Yang sama dengan itu cuman punyanya epsilon tambah epsilon yang sama dengan. Tapi kan dari atas kamu pernah ada tanda kecil, jadinya ya kecil. oh iya, Bu. Makasih, Bu. Jadinya dia ini merupakan definisi dari V2 epsilon A plus B, kayak gitu. Siapa yang V? Apa itu maksudnya? Jadi bla bla bla, salah kan itu kesimpulannya? Seharusnya apa kesimpulannya? Coba V2 epsilon A tambah B itu definisinya apa? Coba ditulis di bawah. X elemen real. Yang V2 epsilon A tambah B ya definisinya apa? Gimana? X elemen real di mana A tambah B, mutlak A tambah B kurang dari 2 epsilon. Mutlak A tambah B. Yakin itu definisinya? Coba kalau lupa definisi V epsilon A dulu kalau biar ini. berarti itu di mana X min A mutlak X min A plus Y min B dikasih kurung. Coba definisi V epsilon A aja deh dulu. Definisinya apa? X elemen jangan karena di atas ada A dan B, jangan V epsilon A deh. Saya coba tulis definisi V gamma dari U. Di atas, boleh di layar paling atas tulis definisi V gamma dari U. Terus jangan pakai X elemen R, pakai huruf lain gitu, jangan X. Oke, sekarang kalau V 2 epsilon A tambah B, berarti gamma kamu apa tuh? U kamu apa? A plus B. A tambah B. Coba kalau maunya V 2 epsilon A tambah B, berarti gammanya apa? U-nya apa? Berarti U-nya A plus B, gammanya 2 epsilon. Oke. U-nya tadi itu kan X elemen R ya. Boleh nggak X-nya itu kan bentuknya saja kan, cuma suatu unsur di R. Sekarang boleh nggak kalau X-nya itu adalah Y tambah B?
Sorry, Bu. X-nya itu adalah X tambah Y gitu. Jangan ditulis, saya nanya boleh nggak gitu kalau X-nya itu adalah X tambah Y. Boleh, Kamu Bu. terakhir punya apa? Boleh, Bu. Kamu kan punya, kamu punya bahwa nilai, kamu kan punya nilai mutlak X tambah Y kurang A tambah B, itu kurang dari epsilon. Oke, itu jadinya apa yang bisa kamu simpulkan? Maka apa yang seharusnya sih kesimpulannya apa? Bukan jadi si nilai mutlak itu merupakan 2 epsilon A tambah B, itu maksudnya apa itu? Kalau kayak gitu berarti yang saya tangkap adalah bahwa si nilai mutlak X tambah Y dikurang A tambah B itu sama dengan P2 epsilon A tambah B. Apakah itu yang kalian mau? Bu, berarti jadinya X, Y elemen R, di mana X, no. Di mana itu ya, Bu? Di mana mutlak X plus Y dikurang A plus B. Enggak, itu udah kondisi P2 epsilonnya sudah benar. Sekarang apa yang bisa kalian simpulkan? Kalian kan sudah peroleh bahwa nilai mutlak X tambah Y dikurang A tambah B. Nilai mutlak dari X tambah Y dikurang A tambah B kurang dari 2 epsilon. Nah, apa yang bisa kalian simpulkan ke V2 epsilon? Kayak yang saya tanya tadi itu. Kalau kalian tadi kan saya ngasih contoh. Tadi apa tuh yang saya kasih contoh, ada himpunan. Ini ada OneNote nggak kalian? Berarti gini bukan, Bu? Berarti terbukti bahwa X plus Y terdapat di lingkungan 2 epsilon dari A plus B. Ya, itu seharusnya kesimpulannya. Jadi bukan itu ya, jadi bukan kalau kalian nulis jadi nilai mutlak bla 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 kecil dari 2 epsilon merupakan V2 epsilon A tambah B, itu sama saja kalian mengatakan bahwa nilai mutlak bla 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 sampai 2 epsilon itu ada sama dengan V2 epsilon A tambah B. Padahal kan bukan itu maksudnya. Coba tadi diulang lagi, jadi kesimpulannya seharusnya apa? Jadi terbukti bahwa X plus Y terdapat di lingkungan X plus Y. Ditulis dulu alasannya apa? Karena bla bla bla, apa alasannya? Karena kondisi apa sehingga kita bisa menyimpulkan itu? Karena kondisi di atas. Nggak boleh menulis kondisi di atas, maunya yang mana itu banyak kondisi di atasnya. Karena mutlak X plus Y min A plus B itu kurang dari 2 epsilon ya, Bu? Iya. Maka dapat disimpulkan bahwa berada pada itu kan ada notasi matematikanya. Notasinya apa? Coba dihapus berada pada itu, notasi matematikanya apa? Elemen. Oke, sudah sampai di tujuan belum? Coba cek tadi. Tadi ADB-nya apa? Oh, udah kehapus ya. Tadi ADB-nya apa?
X plus Y elemen V2 epsilon A plus B. Oke, berarti sudah sampai di tujuan? Sudah, Bu. Udah, Bu. Oke, kalau sudah berarti pembuktiannya sudah selesai. Iya, Bu. Ya, silakan dilanjut. Coba disimpulkan, kalian diulang lagi. Coba dijelaskan dari awal tadi di pembuktiannya, terus lanjut ke berikutnya. Oke, kita ulang dari yang sini aja ya, yang jadi itu. Nah, kan jadi mutlak X plus Y min A plus B itu kan yang tadi menggunakan asosiatif itu kan sama dengan ini mutlak X min A plus Y min B kurang dari 2 epsilon yang tadi menggunakan kesamaan segitiga. Nah, jadi dapat kita peroleh nih kalau kalau V2 epsilon A plus B itu X elemen real. Itu bukan kita peroleh, itu udah kondisinya. Oh iya, Bu. Jadi karena mutlak X plus Y minus A plus B itu kurang dari 2 epsilon, maka dapat kita simpulkan bahwa X plus Y itu elemen dari V2 epsilon A plus B. Nah, karena tadi kita di ADB-nya itu akan buktikan bahwa X plus Y elemen V2 epsilon A plus B. Nah, jadi udah terbukti nih pembuktian kita. Oke, boleh di next. Nah, ya untuk lebih jelasnya mungkin bisa diperhatikan nih garis bilangannya. Jadi yang ini jadi garis bilangan mutlak X plus Y minus A plus B kurang dari epsilon ya, teman-teman. Jadi A plus B-nya itu ada di tengah, A plus B itu ada di antara A plus B minus 2 epsilon dan A plus B plus 2 epsilon. Kalau yang gambar yang tadi kan yang tengah-tengahnya cuma A atau B aja. Nah, kalau di sini berarti A plus B. Nah, epsilonnya juga diganti. Kalau yang tadi kan cuma epsilon aja. Nah, sekarang diganti jadi 2 epsilon karena yang tadi udah didapat kurang dari 2 epsilon. Kayak gitu, teman-teman. Oke. Itu perhatikan V2 epsilon A tambah B-nya salah itu ya? Iya, Bu. Bukan sama dengan itu. Nggak ada V2 epsilon sama A tambah B sampai sama dengan itu nggak ada. Nggak, nilai mutlak X tambah Y aja ini garis bilangan itu adalah garis bilangan dari nilai mutlak X tambah Y dikurang A tambah B kurang dari 2 epsilon. Nggak ada V2 epsilon A tambah B-nya. Karena V2 epsilon A tambah B itu adalah himpunan. Iya, Bu. Iya, oke. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Nashwa. Silakan, Nashwa. Ya, terima kasih kepada Siska. Saya akan menjelaskan latihan 2.2 nomor 16, halaman 36 berdasarkan buku Bartol, yaitu soalnya adalah misalkan epsilon lebih besar dari 0 dan delta lebih besar dari 0 dan delta lebih besar dari 0 dan A elemen R, tunjukkan bahwa irisan V epsilon A dan V delta A dan V epsilon A dan gabung V delta A berada pada lingkungan gamma, dan cari nilai gamma apabila nilai gammanya itu ada. Selanjutnya untuk mencari apa namanya nilai gammanya ini, pertama-tama kita perlu premisnya dulu. Ada yang bisa tahu premisnya apa? Ada yang tahu? Halo? Epsilon lebih besar daripada 0 ya? Kenapa, Bu? Iya, tunjukin soalnya biar temennya ini bisa melihat dari sini. Baik, Bu. Ya, tadi siapa yang menjawab? Berarti dimisalkan epsilon lebih besar daripada 0 dan gamma lebih besar daripada 0 dan A elemen R. Ya, betul. Jadi kita dapat premisnya itu, kita misalkan epsilonnya itu lebih besar dari 0 dan deltanya lebih besar dari 0 dan A elemen R. Nah,
Pembuktiannya apa sih yang bakal kita buktiin? Ada yang bisa tahu? ADB V epsilon A iris V delta A ya. Iya. Dan V epsilon A gabung V delta A di suatu lingkungan yang gamanya. Oh iya, benar. Kita akan buktikan V epsilon A iris V delta A ini dan V epsilon A dan V delta A ini berada pada suatu lingkungan gamma. Nah, pembuktian yang A pertama. gitu ya, tambahannya lingkungan gamma dari A. Oh iya, Bu. Bentar. Nanti aja ditambahkan. So, kalau di unnote juga kehapus lagi kan. Oh iya, Bu. Baik. Makasih, Bu. Nah, kita pakai ini definisi 227. Berdasarkan definisi 227 ini, diketahui V epsilon A-nya ini X elemen R di mana X himpunan semua X di R di mana? Ya, Bu, baik. Himpunan semua X elemen R di mana mutlak X min A-nya ini lebih kecil dari epsilon. Nah, untuk V delta A-nya ini, untuk semua himpunan X elemen R, di Bukan mana... semua himpunan, semua X di R itu beda loh. Iya, Bu, maaf, kebalik. Untuk himpunan semua X elemen R, di mana mutlak X min A-nya ini kurang dari delta. Selanjutnya, sebentar, Bu. Nah, selanjutnya ini kita misalkan alfanya ini nilai terkecil dari epsilon dan delta. Nah, kita tulis nih alfa sama dengan min delta, epsilon, delta. Nah, maka akan dibuktikan V epsilon A iris V delta A-nya ini sama dengan V alpha A. Karena tadi alfa ini nilai terkecil dari epsilon atau delta. Nah, berdasarkan irisan dari himpunan V epsilon A dan V delta A ini, maka untuk setiap X elemen R haruslah memenuhi kedua persamaan berikut nih, yang X memenuhi persamaan X min, di mana X min A ini lebih besar dari min epsilon dan lebih kecil dari epsilon. Dan X min A-nya ini juga harus lebih besar dari min delta dan lebih kecil dari delta. Nah, ini perhatikan bahwa setiap X elemen R ini harus memenuhi yang tadi nih, memenuhi persamaan ini dan persamaan ini. Nah, jika dan hanya jika setiap X elemen R-nya ini, X min A-nya ini harus lebih kecil dari min alpha. Lebih besar dari min alpha, maaf. Nah, yang kedua ini juga sama nih, untuk X min A lebih kecil dari epsilon, dan X min A-nya ini lebih kecil dari delta-nya ini, jika dan hanya jika setiap X elemen R ini harus memenuhi X min A ini kurang dari alpha. Nah, dengan kata lain, V epsilon alpha iris V delta A, V epsilon A iris V delta A ini merupakan himpunan seluruh X elemen R yang memenuhi X min A lebih besar dari alpha dan kurang dari alpha. Nah, tadi kan kita lihat nih definisi 227 nih. Berdasarkan definisi 227 nih, V alpha A itu isinya apa sih? Isinya itu himpunan seluruh X elemen R di mana mutlak X min A-nya itu lebih kecil dari alpha. Nah, tadi kan kita dapat nih, alfanya itu adalah nilai terkecil dari epsilon atau delta. Nah, sehingga terbukti nih, V epsilon A-nya ini, V epsilon A iris V delta A-nya ini sama dengan V alpha A. Selanjutnya, kita misalkan, kan tadi kan kita udah pembuktian yang irisan, nah sekarang kita pembuktian yang gabungannya. Nah, kita misalkan beta ini adalah nilai maksimum dari epsilon dan delta. Nah, maka akan dibuktikan V epsilon A ini gabung V delta A. Nah, tadi kan kita dapat nih, betanya ini adalah nilai maksimum, jadi gabungan ini sama dengan V beta A. Nah, berdasarkan dari gabungan dari himpunan V epsilon A dan V delta A ini, maka untuk setiap X elemen R, ini harus memenuhi kedua persamaan ini, yang dimana X min A itu harus lebih besar dari min epsilon A dan lebih kecil dari epsilon A. Atau X min A-nya ini harus lebih besar dari min delta dan lebih kecil dari delta.
Nah, perhatikan nih, setiap X elemen R tadi nih harus memenuhi. Sorry, itu yang mana, Bu? Berdasarkan definisi gabungan, V epsilon A dan V delta A, maka untuk setiap X elemen R harus memenuhi itu. Yakin Iya, itu Bu. untuk setiap X elemen R? Iya, Bu. Enggak ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Kan nggak mesti. Saya untuk setiap X elemen R loh, kata kamu. Oh iya, Bu. Ambil ya, Bu. Seharusnya, kamu tuh mau bilang apa sih sebenarnya itu? Mau bilang kalau dia itu termasuk ini, Bu. Apa namanya? Kalau X-nya ada di mana? Kan kalau X sembarang bilangan real kan nggak mesti X itu ada di antara interval itu. Kamu maunya X-nya berapa dan A-nya ada berapa? Coba kasih saya X-nya, kasih saya A-nya, dan kasih saya epsilon-nya. Permisalannya, Bu? Iya. Misalnya Saya mau menyangkal pernyataan kamu maksudnya. Oh iya, Bu. Baik. X-nya itu misalnya ambil elemen real ya, Bu? Misalnya setengah. A-nya itu, X-nya itu 1, A-nya setengah, Bu. Terus gimana, Bu? Ditulis coba. Kamu maunya X-nya berapa tadi? 1, Bu. A-nya? Bentar. Ini, Bu. Epsilonnya? Epsilonnya misalnya gini, Bu. Oke, berarti setengah kecil dari 2. Kalau saya ambil X yang lain, misalnya saya ambil X-nya 10, apakah masih memenuhi X dikurang 2 kecil dari 2? X dikurang setengah kecil dari 2? Enggak, Bu. Berarti itu bukan untuk setiap X di R kan seharusnya? Oh iya, Bu. Berarti ambil untuk setiap X di mana? X di... Kan kamu tujuannya apa sih? Kamu ingin buktikan bahwa P epsilon A gabung P delta A itu sama dengan P beta A. Iya. Itu kan ingin membuktikan bahwa dua buah himpunan sama kan? Iya, Bu. Ibu maaf sebentar, Bu. Laptop saya. Kamu kan sebenarnya bisa menggunakan konsep himpunan sebenarnya. Yang bagian pertama tadi kan kalau saya sebut, coba deh kamu misalkan V epsilon A itu nama himpunannya A, P delta A nama himpunannya. Saya rasanya sudah pernah komen, cuma saya lupa di kelompok kalian apa di kelompok lain. Kurang tahu. Coba ditulis, misalkan himpunan A itu adalah V epsilon A. Sebentar, Bu. Kok kamu kurang tahu kan kelompok kamu? Kamu seharusnya tahu Ya. dong saya pernah komen ke kelompok kamu atau tidak. Berarti kamu nggak kerja dong. Berarti maksudnya mungkin bukan di kelompok saya, Bu. Nah, seharusnya jawabannya gitu. Oh iya, Bu, maaf. Ada kok ini di kelompok. Yang mana, Bu? Saya pernah koreksi kok. Kelompok B2 kan ini. Oh iya, Bu. Saya sudah pernah koreksi. Misalkan A itu adalah himpunan V delta A. Belum selesai. Nah, iya, Bu. ada kok ini. Koreksi yang keberapa ini? Di koreksi pertama saya sudah komen itu. Misalkan kamu punya A adalah himpunan P delta A, B adalah himpunan A adalah V epsilon A, B adalah V delta A, C adalah V alpha A. Ditulis aja di bawah. Iya, Bu. Tapi di pinggir aja biar nanti nggak di luar layar PDF-nya. Sini, Bu.
Sebentar, Bu. Jelek banget. How to. Iya, Bu. Himpunan masa pakai huruf kecil? Iya, Bu, maaf. Salah. Dah. Aduh. C adalah V alpha A, D V beta A. Kenapa, Bu? C-nya adalah V alpha A, D-nya V beta A. V-nya Coba deh buka deh koreksian V alpha pertama A, saya deh, V koreksian beta A. pertama saya terhadap makalah kalian. Sebentar, Bu. Dari mana ya? Nggak ada sih. Oh, sebentar, Ibu. Internet saya nge-lag banget. Mana ya tadi caranya? Ini, Ibu. Koreksian pertama, ini koreksian kedua. Oh, ini. Sebentar. Siap. Ini, Bu. Bagian ini, Bu. Oh, yang ini, Bu. Terlihat tidak, Ibu? Share screen saya. Masih koreksian pertama sih di layar saya. Masih koreksian kedua. Ini koreksian pertama, Bu. Koreksi 1. Belum ke share screen, Wak. Belum ke share screen ya? Maaf. Udah di sini. Udah belum? Udah. Udah, Wak. Yang ini, Bu. Nah, apa itu A, B, C, D-nya? Kemudian ditambah sama koreksian saya kedua itu saya komen apa? Sebentar. Kan Pak suruh kamu misalkan A, B, C, D itu, kemudian saya tanya kapan A iris B sama dengan A terjadi dan A gabung B sama dengan B terjadi. Ini, Bu. Yang ini sama yang ini berarti, Bu. Bentar. Coba kamu punya OneNote nggak? Punya, Bu. Sebentar. Kamu tulis A kamu apa, B kamu apa, C kamu, D kamu apa, terus yang akan diberikan apa? Bentar, Bu. Saya bingung share screen-nya.
Disuruh login terus. Bentar. Nih, Bu. Gimana sih pakai cara OneNote? Auto pakai OneNote. Saya nggak ngerti, Bu. Pakai OneNote caranya gimana sih? Nih, Bu. Tadi misalkan A, B, C, D, E-nya apa? Misalnya, sebentar. Himpunan A apa, himpunan B apa, himpunan C apa, himpunan D apa, himpunan E apa, himpunan F apa. Itu yang akan dibuktikan. Oh, caranya gini. Masih untuk ini. Akan dibuktikan himpunan A-nya itu ini, Bu. V epsilon. Gimana sih caranya? Oh, highlight, draw. V epsilon A. Kok gini sih? Iris V delta A. Enggak, tadi ditulis dulu A-nya apa, B-nya apa, C-nya apa, D-nya apa, E-nya apa, F-nya apa. A-nya V epsilon A, B-nya V delta A. Itu sama dengan B. V alpha A-nya sama dengan C. V beta A-nya sama Tadi dengan... V alpha itu apa? V alpha itu tadi apa? V minimum dari apa? Sampainya tambahin. Ini layarnya nggak landscape sih ininya. Nah, kurang lebar. Itu yang pinggir-pinggir itu bisa dihapus deh kayaknya. Quick note itu bisa ditutup kayaknya. Cuman saya nggak tahu. Nah, ini saya juga nggak tahu Bu masalahnya. Nggak bisa digeser. Klik bukunya, Naswa. Klik bukunya. How? Itu Bukunya. di pojokan kiri, pojok kiri. Oh, nih. Oh, I see. Pasti. Tadi V ini gimana sih caranya? Nah, V alpha A-nya berapa, Bu? Jaringannya nggak kuat, cuy. Tadi mana sih? Oke. Gimana sih? Yang nge-lag. Ah, ini gimana? Sebentar, Ibu, laptop saya nge-hang. Ya. Ya. Aduh. Laptop gue kenapa? Nggak bisa dipencet ya. Ini kenapa? Share screen-nya gimana nih?
Ya Allah. Ini bisa gantian share screen nggak sih? Nah ini tapi di gue nggak bisa dipencet apa-apa. Literally nge-lag. Aduh. How? Coba langsung di restart aja bisa nggak, Nas? Atau lu keluar dulu gitu? Nggak bisa dipencet apa-apa. Matiin paksa aja, mau nggak? Sebentar ya. Kalau gue matiin hilang semua dong. Iya sih. Ya udah. Tapi di OneNote auto save kok dia. Oke. Sebentar. Kenapa begitu, cuy? Yaudah deh, gue matiin paksa lo ya. Iya, Nas, coba aja. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat, Nas. Ini gimana, cuy? Tetap nggak bisa. Baterainya baterai tandem atau apa bisa Ya. cabut? Lagi dicas nggak? Yang lama aja, Mas. Coba. Baterai tanam. How? CTRL Alt Delete aja coba, Nas. CTRL apa? CTRL Alt Delete. CTRL Alt Delete. Bentar. Nggak bisa. Ditekan lama coba, Nas. Ditekan lama tombol on off-nya. Iya, coba ditekan lama. Jangan dicas juga tapi. Bentar. Ini mau di backup aja apa gimana ya? Backup aja deh, bisa nggak diganti sama yang lain biar cepat? Iya, Bu. Saya bisa buka OneNote-nya sih, Bu. Udah kelihatan belum, Bu? Lagi proses. Udah sih. Iya. Ditulis ulang ya, Bu. Gimana? Jelek banget. Tanya apa? Kamu itu pakai OneNote apa ngetik di Word atau ngetik di SWP? Di antara tiga itu mana yang lebih cepat? Pilih salah satu. Kalau di OneNote berantakan. Karena pakai mouse ya? Iya, nggak Yaudah, pakai. alternatifnya pakai Word atau pakai SWP, mana yang kamu cepat aja? Bisa sih, Bu, tapi kayak gini nih, Bu, gede-gede. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Berarti B-nya I A. Terus C-nya I alfa A. Coba di sampingnya A-nya apa? Alfa-nya tadi apa? Alfa itu adalah minimum dari delta dan epsilon ya. Koma, bisa tulis ya, oke, boleh. Alfa sama dengan minimum epsilon dan delta. Terus D-nya itu I beta. Nah, berarti betanya itu max. Nggak apa-apa ya, Bu? Udah. Adalah A gabung B, F-nya adalah C
E-nya adalah A iris B, F-nya adalah A gabung B. C-nya itu A iris B, D-nya itu A gabung B. Udah, Bu. C-nya kan udah punya, yang belum ada itu apa? Nah, itu. Jangan dinamain C. E sama F. Menghapusnya gimana? Oh, ini. Draw. Kamu klik draw. Iya, Bu. Berarti ininya baru lagi ya? Iya. Terus yang akan kamu buktikan apa? Kamu mau buktikan bahwa E itu sama dengan C dan F sama dengan D ya? Bentar, Bu. Dibuktikan. Berarti akan dibuktikan E dan F sama dengan E dan F elemen ini yang gamma. Berarti bikin baru lagi ya, Bu? Balik lagi deh, tadi kamu itu yang akan dibuktikan apa? Kan A iris B itu adalah E, berarti kamu mau buktikan tadi apa? E itu sama dengan si C atau sama dengan si D tujuannya? E itu E sama dengan C. Gimana? Oh iya, E sama dengan C, Bu. Jadi tulis akan dibuktikan. Ibu, ini ke bawahnya gimana? Enter aja bisa nggak biasanya? Naruhnya iya. di... Iya. Berarti ADB E sama dengan C. Dan? Dan F sama F dengan D. dengan D. F sama dengan Iya. Nah, ini kan masuknya ke konsep kesamaan dua himpunan kan di perkuliahan, saya lupa perkuliahan pertama atau perkuliahan kedua kita sudah bahas bagaimana cara untuk membuktikan bahwa dua buah himpunan sama. Ini saling subset. Ya berarti itu ADB itu berarti yaitu artinya apa teman-teman? Yaitu saya baru mengarahkan kalian untuk proses pembuktiannya ya, nanti detailnya kalian kerjakan. Iya, Bu. Berarti dibuktikan. Berarti ada 4 kan, yang pertama dibuktikan apa? Untuk buktikan E sama dengan C artinya apa? Berarti E subset C dan C subset E. Terus F subset D, D subset F. Nah, untuk membuktikan E subset C gimana? Coba ditulis dulu, yaitu pertama E subset C. Jelek banget. Iya, Bu. Dan? Dan C subset E. Udah, Bu. Yang F dengan D juga. Untuk membuktikan E subset C gimana caranya? Untuk membuktikan C subset E gimana caranya? Coba diterjemahkan lagi kata ya itunya.
ambil sebarang X di E akan dibuktikan X itu elemen C. Gimana? X elemen E ADB salah. ADB X-nya itu elemen C. Gini ya, Bu. Bu Yanti. Ya, masih lanjut nggak? Kalian gimana? Iya, Bu. Ini. Ambil sembarang apa itu? X elemen ADB X elemen C. Oke, Iya. berarti kalau mau buktikan C subset E, disebut aja. Berarti ambil sebarang Y elemen C akan dibuktikan Y elemen F. Elemen, ya, elemen F. Oke, itu kan secara, ini kan kalau kita punya secara umum kayak gini kan, tapi kan sebenarnya kita punya sifat apa sih? Ada sifat, coba ke bawah lagi saya jelaskan. Atau ini deh, saya aja deh yang share screen biar cepat. Iya, Bu. Boleh, Bu. Ini layar siapa sekarang yang tampil? Layar Ibu. Kalian kuliah sampai jam 12 atau 12.10 ya? Saya lupa. 11.50, Bu. 11.50, Bu. Sampai jam berapa? 11.50. Enggak, 12 kali ya, kan mulainya 10.10. Oke, kita punya ada himpunan A, ada himpunan B. Tadi kan A itu apa? Sorry. A itu tadi adalah himpunan P epsilon A. B itu adalah himpunan P apa tadi? P delta ya, P delta A. C adalah himpunan P alpha A dan D adalah himpunan P gamma A. Di mana alpha itu adalah alpha itu adalah minimum dari epsilon dan delta. Oke, dan si gamma itu adalah maksimum dari epsilon dan delta. Oke, apa yang bisa kalian dari sini? Apakah hubungan antara A iris hubungan A dengan C?
Apa hubungannya kira-kira? Hubungan A dengan C, kemudian, sorry, ini tadi EF, ini tadi CD kan ya, benar ya? Terus hubungan A dengan D, hubungan B dengan D. Terus tadi punya E adalah, apa tadi? E adalah A iris B. Terus F adalah A gabung B. Tadi kalian mau dibuktikan apa tadi yang mau kalian buktikan? Kalian mau buktikan apa tadi? A iris B sama dengan C ya yang mau dibuktikan ya? Iya nggak sih? Iya, Bu. Klaim kalian? Iya. Benar Iya, nggak? Bu. Iya. Nah, kira-kira kapan ini terjadi? Berarti kan alfa itu sama dengan minimum epsilon atau delta, kan pilihannya alfa itu entah A atau B kan? Begitu juga ini kan? Iya, Bu. Jadi, jika alfa sama dengan ternyata alfa itu adalah epsilon. Berarti si C sama dengan apa? Kalau kalian punya alfa sama dengan epsilon, jadinya C apa? Himpunan C itu sama dengan apa? I epsilon. Pi epsilon. Berarti si A ya? C adalah A, berarti ini D adalah B, gitu kan ya? Benar nggak? Iya, Bu. Oke, kalau kasusnya kayak gini ya, jika alfanya sama dengan epsilon, berarti si A iris B jadinya apa? Kan ini balik ke tujuan kalian loh ya, ini maksudnya adalah kita tuh bikin mapping gitu, tujuan kita ke sini berarti kira-kira apa yang langkah pembuktiannya gitu. Kalau yang formalnya tadi kan akan dibuktikan ini, kalau secara definisi standar tadi untuk membuktikan iris B sama dengan C, untuk membuktikan A iris B sama dengan C, caranya gimana? Caranya apa? Buktikan? Itu saling subset. Ya, cara yang standar gitu ya, A subset C dan C subset A. Ini untuk sembarang himpunan loh ya. Kemudian, selanjutnya untuk membuktikan, saya langsung ke sini, dan A gabung B sama dengan D, caranya gimana? Berarti ini A gabung B subset dari D, dan si A gabung B memuat D. Ini secara standar. Tapi di sini kita punya info ada info khusus gitu. Bisa nggak kita hubungkan, coba ini kan maunya A gabung B subset dari, ini apa maunya A iris B sama dengan A. Nah, kapan A iris B terjadi sama dengan A? Kalau A-nya subset dari B. Kalau A-nya subset dari B.
jika A-nya subset dari B. Iya. Nah berarti kalian seharusnya membuktikannya kayak gitu. Tapi A-nya subset dari B nggak gitu pertanyaannya. Pertanyaannya apakah ini terjadi? Apakah A subset dari B? Tadi A-nya adalah, ini untuk memandang kasus yang ini loh ya, memandang kasus yang ini. Terus ini alfa ini. Mandang untuk kasus yang ini dulu. Kalau ternyata yang minimum itu adalah ini. Tadi kan ini kasusnya ini, kalau si epsilon yang minimum. Berarti benar nggak si A subset dari B kalau kondisinya kayak gini? Kalau di garis bilangan kayak apa sih kalau saya punya A? Misalkan saya punya ini si epsilon. Ini adalah V epsilon A. Kalau saya mau bikin V delta A dengan kasus 1 gitu ya. 1 bahwa minimum. Kalau si alfa itu sama dengan E, berarti artinya adalah alfa itu adalah minimum dari si alfa dengan delta. Kalau saya mau menggambarkan si V delta A, gambarnya gimana? Posisinya di mana si deltanya? Berarti kan ini tadi adalah ini min epsilon A. Ini adalah A plus epsilon. Sekarang saya mau menggambarkan V delta A. Di mana posisinya V delta A kalau kondisinya adalah si yang minimum dari alfa dan delta. Kok alfa sih? Epsilon maksudnya. Kalau yang minimum dari si epsilon dari delta dan epsilon, kalau yang minimum dari epsilon dan delta itu adalah epsilon. Nah, posisinya si delta di mana? Di A plus epsilon ya, Bu. Coba A plus delta posisinya di kanannya si A plus epsilon atau di kirinya? Kan alternatifnya cuma itu 2 aja. Cuma ada 2 kondisi kan? Kondisinya sekarang adalah si alfa ini adalah si epsilon. Alfa itu adalah minimum dari 2 ini. Artinya yang minimum ini. Minimum epsilon dan delta itu adalah epsilon. Berarti kalau saya menggambarkan V delta A, berarti A tambah delta posisinya di kanan sini kah atau di kirinya? Di kanan ya, Bu. Ya, berarti anggap saja ada di sini gitu ya. Ini adalah A tambah delta. Ini berarti adalah A dikurang delta. Oke, kalau kasusnya gini, secara gambar, apakah terlihat jelas bahwa ini tadi namanya adalah A, ini tadi namanya adalah B, B adalah V delta A. Apakah terlihat jelas bahwa si A subset B dari gambar loh ya? Terlihat nggak kalau di gambar? Iya, Bu. Apakah iya A ada di dalam B kan? Nah, secara gambar kalian sudah terlihat jelas. Berarti nanti kalian kalau ingin membuktikan, A iris B sama dengan A, artinya apa? Cukup buktikan bahwa apa tadi? Bahwa A itu subset dari B kan? Berarti nanti kalian pembuktiannya pandang 2 kasus, nanti itu pandang 2 kasus aja biar enak gitu.
Misalkan tadi kan apa? Misalkan alfa yang tadi itu adalah minimum si epsilon dan delta itu adalah si epsilon. Berarti kan ini atau ini kan jika dan hanya jika apa si apa tadi beta yang maksimum dari epsilon dan delta itu adalah berarti si delta. Kemudian ini kasus 1, kemudian kasus 2, berarti ini yang jadi maksnya ini kebalik. Nah, ini minnya. Ini delta. Berarti kalau kasus ini kalian buktikan di sini, berarti buktikan A iris B sama dengan A, kemudian A gabung B sama dengan B. Dengan cara membuktikan bahwa A adalah subset dari B. Kalau untuk membuktikan A gabung B sama dengan B, sama aja kan? Ini sama aja. Kalau yang bawah artinya apa yang harus dibuktikan? Berarti buktikan anak apa ini? A iris B apa kalau di sini? Sama dengan B ya, Bu. A gabung B? Sama dengan A. Ini dengan cara apa? Bisa. Bahwa? B subset A ya, Bu. Oke, kira-kira itu langkah pembuktiannya. Silakan dibenerin. Kuliahnya kita cukupkan dulu ya di sini. Sampai di sini. Udah jam 12 lewat, nanti saya juga ada kuliah lagi. Terima kasih, Bu. Oke, silakan ditutup dulu kelompok 2. Ya, mungkin cukup sekian dari kami kelompok 2. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan atau kendala dan lain-lain. Dan terima kasih pada Bu Yanti yang telah membantu. Kami kelompok 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kembalikan kepada Bu Yanti. Ya, tadi sudah saya tutup. Terima kasih atas presentasinya. Buat yang belum, kan kirim ya cepet-cepet ya, terus revisinya jangan mepet-mepet gitu, karena belum tentu saya bisa cepat ngoreksi